Episode 36. Selvia dan Safira yang sedang asyik belajar mengaji Iqro di ruang tamu. Angga pulang dari kantor ingin langsung menyapa mereka. "Assalamualaikum papa pulang," ucap Angga. Safira langsung mendekati sang papa. "Papa Fira sudah bisa mengaji Iqro dan surah-surah pendek sedikit-sedikit," ucap Safira pada Angga. "Pintarnya anak cantik papa, sekarang tambah pintar dan rajin belajarnya," ucap Angga membawa Safira pada pelukannya dan mencium gemas pipi Safira. "Iya dong kan Momi Via yang ngajarin, jadi Vira makin semangat," ucap Safira menahan geli dicium sang papa. Selvia pergi ke dapur untuk mengambil minum untuk Angga, terus menyodorkan pada Angga di meja. "Minumnya mas, takut haus," ucap Selvia sambil membereskan buku dan Iqro Safira. "Makasih Via," ucap Angga menatap Selvia yang ditatap malah sibuk memberikan perlengkapan sekolah Safira. "Safira ayo kita sholat maghrib dulu sama Momi terus nanti kita makan, abis makan Momi ceritain lagi buku cerita buat Safira oke," ucap Selvia dan Safira langsung menuju kamar Safira untuk sholat maghrib. Setelah sholat, Selvia menyuapi Safira makan sambil menonton acara kartun di TV channel, sedangkan Angga sepulang dari kantor tadi langsung membersihkan diri terus melaksanakan sholat maghrib terus keluar untuk makan malam. Angga suka makan malam setelah maghrib agar memberi jarak agak jauh menuju waktu tidur. Angga keluar dari kamar melihat Selvia yang sedang menyuapi Safira sambil menonton kartun, hatinya teringat kembali pada alam Dita sang istri yang sudah tiada. "Andai saja kamu masih hidup Dita, kita pasti sangat bahagia. Lihat putrimu makin besar dan makin pintar," batin Angga. Angga mendekati Selvia dan Safira di sofa. "Anak papa makin pintar makannya, gak pilih-pilih sekarang ya," ucap Angga melihat Safira makan dengan sayur dan tahu dan ikan. Sebelum ada Selvia Safira pilih-pilih makanan sangat susah sekali makan. "Iya kata Momi Via harus mau makan sayur biar sehat," ucap Safira. "Anak pintar," ucap Angga lagi. "Apa kamu sudah makan? Tolong temani aku makan, aku malas sendirian," ucap Angga pada Selvia yang sedang menyuapi Safira. "Iya nanti Via temani, tunggu selesai menyuapi Safira sedikit lagi," ucap Selvia. Angga duluan menuju meja makan. Di sana Biminah baru selesai menghangatkan sayurnya. "Silahkan tuan," ucap Biminah. "Iya makasih Bi," ucap Angga. Biminah kembali ke belakang karena sudah selesai menyiapkan makan malam. Selvia menuju meja makan setelah selesai menyuapi Safira, sedangkan Safira asyik menonton. Saat tiba di meja makan Selvia melihat Angga belum juga memulai makan. Angga sedari tadi malah memperhatikan Selvia menyuapi Safira. "Belum mulai mas," ucap Selvia tiba di meja makan melihat piring di depan Angga masih bersih. "Saya mau ditemani kamu Via," ucap Angga. Selvia langsung mengambilkan nasi untuk Angga dan sedikit untuk dirinya. "Ini mas cukup," ucap Selvia. "Iya cukup. Makasih," ucap Angga menerima piring dari Selvia. "Mas apa yang mau dibicarakan sama Via?" ucap Selvia memberanikan diri menatap Angga. "Kita menikah 2 minggu lagi, undangan sudah selesai dicetak. Setelah aku mengetahui nama lengkap Bapak Ibu di Bandung aku langsung menyuruh Dito mencetaknya dan besok sudah mulai disebar. Dan weekend ini aku dan keluargaku akan ke Bandung untuk menghitbahmu secara resmi pada Bapak dan Ibu di Bandung. Semua keperluan sudah ada yang mengatur kamu gak usah khawatir," ucap Angga pada Selvia. "Apa tidak berlebihan mas, harus lamaran lagi? Mas Angga kan sudah meminta Via secara langsung sama Bapak kemarin. Via gak mau bikin Mami sama yang lain repot. Terus takut mengganggu pekerjaan Mas Angga di kantor kalau Mas Angga harus bolak-balik lagi ke Bandung. Baru juga kemari Mas Angga meninggalkan kantor kemarin," ucap Selvia. "Tidak ada yang direpotkan Via dan urusan kantor sudah ada asistenku Dito, dan sebelum weekend aku akan menyelesaikan meeting penting kuat. Terus Mami dan Papi ingin mengenal dan bertemu Bapak sama Ibu di Bandung sebelum kita menikah," ucap Angga sambil makan karena sudah lapar. "Baiklah Via ikut baiknya saja mas," ucap Selvia dan ikut memulai makan.
Setelah selesai makan Sylvia mengajak Safira yang sedang menonton untuk tidur tapi sebelum tidur Sylvia mengajak Safira sholat Isya terlebih dahulu. Papa Safira mau sholat terus bobo biar besok gak telat bangun, untuk ke sekolah, ucap Safira di gendongan Sylvia pamit pada Angga yang tengah duduk di sofa TV. Oke anak cantik papa yang makin pintar, ucap Angga, sini papa kasih kiss sebelum tidur dulu untuk anak pintar papa, ucap Angga lagi sambil mencium pipi Safira. Mommy Via gak dapat kiss sebelum tidur dari papa ucap Safira. Sylvia mendelik mendengar ucapan Safira, Angga tersenyum. Mommy tidak usah, Safira saja, ucap Sylvia membuang muka menghindari tatapan Angga, ari ieu budak kunaon deui. Letik keneh ges nitah kis-kisan sagala, aduh jadi liar jadina, batin Sylvia ini anak kenapa lagi, masih kecil udah nyuruh kis-kisan segala, jadi pusing jadinya, ayo Mommy Via biar dikis sama papa, ucap Safira lagi menatap Sylvia. Sylvia bingung mau bagaimana, Safira sayang nanti papa cium Mommy Sylvia-nya setelah papa dan Mommy Via menikah, sekarang belum boleh ucap Angga, membuat Sylvia bernapas lega, ya Angga tahu kalau Sylvia sangat menjaga itu, jangan sampai Sylvia marah lagi seperti dulu Angga menciumnya.